Ya, kembali guys bersama Mike Emir. Nah, hari ini kita ada pembelian nih. Pembelian untuk mereplace atau mengganti headset. Jadi memang headsetnya yang lama punya aneh dulu, beda tipe dengan headset yang ada sekarang ini yang aneh beli. Ini hari ini tadi kita aneh pembelian di Tokopedia, dikirim via Grab. Coba kita buka sama-sama ya guys. Jadi ini beda jenis headset dengan yang aneh punya selama ini. Nah, aneh mau ganti dengan yang tipe ini sekarang. Jadi sebelumnya untuk jenis yang headset ini saya belum pernah pergunakan sekalipun, baru kali ini. Jadi ini pembelian di Tokopedia, dari toko nama tokonya Sell Anything. Sell Anything Jakarta ya, tokonya ada di Jakarta, di salah satu lapak di Tokopedia ya. Ini jadi sebetulnya ini pembelian tadi jam siang. Tadi siang. Nah, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 30 April 2020 ya. Hari ini tadi saya kembali melakukan perjalanan bekerja ke Jakarta hari ini. Jadi dari kantor aneh pesen pembelian ini aneh terimain ketika aneh masih berada di kantor aneh di daerah Pateda Kapuk. Karena toko yang ada di Tokopedia ini lokasinya sebetulnya di Pluit. Jadi biaya Grabnya murah tadi. Saya lupa kalau nggak salah 21.000. Pluit ke Pantai Indah Kapuk itu dekat sekali itu. Layanannya 3 jam paling lama nyampe, itu Grab. Layanan 3 jam paling lama nyampe. Tapi tadi cuman sebentar, nggak nyampe 45 menit nyampe. Nah, saya terimain tadi di kantor, tapi aneh tidak unboxing di kantor, aneh bawa pulang dulu. Nah, sekarang sambil menunggu saatnya berbuka puasa, aneh belum ya, masih ada waktu, masih ada kelapangan waktu. Jadi saya nggak unboxing di kantor tadi, takut ribet. Unboxing di rumah. Ini ya potongannya. Oke, ini kardus luar, kardus dalam. Masukin lagi. Saya taruh dulu deh. Nah, ini kayak bentuknya. Ini kalau beli di toko ini selalu dapat ini nih,
beberapa kali saya melakukan pembelian di toko yang sama, selalu dapat ini. Mungkin yang punya toko ngeliat, terima kasih atas transaksinya dan ucapannya. Sell anything, toko sell anything ini, toko sell anything. Ini pembelian dari toko tadi ya, dan dia di toko tadi juga suka menjelaskan tambahan terkait dengan ini produk garansi tambahannya. Jadi si toko menambahkan penjelasan karena ini diterbitkan dari toko tadi terkait dengan prosedur klaim. Ini prosedur klaim dan kriteria produksi, dan dia keluarin sertifikatnya tanggal 15. Warranty covered akan berakhir pada tanggal 15 bulan 4 tahun 2022. Ini dia toko yang menerbitkan tokonya. Oke, kita kasih plastik. Langsung aja buka. Number 1, number one bond conduction. Jadi ini adalah headset jenis bond conduction. Artinya dia tidak masuk ke dalam lubang telinga seperti headset konvensional. Jadi dia bersentuhan dengan suara yang dirambatkan di tulang, terhubung kepada tulang pipi ya sebenarnya, tulang pipi. Dan ini memang teknologi yang baru ditemukan setelah selama ini kita bahwa suara itu hanya dirambatkan dari gendang telinga mungkin ya, dari lubang. Nah, ternyata suara tadi juga dapat dirambatkan. Sama baiknya harusnya di tulang pipi. Nah, cuman yang nggak dapat biasanya kalau saya pelajari yang lalu yang nggak dapat adalah bass. Jadi kualitas bass ketika suara rendah tadi nggak sebagus suara rendah tadi ketika dia jenis headset yang konvensional masuk ke lubang. Tapi ini menarik ini guys, saya kan penikmat outdoor ya. Saya suka aktivitas outdoor, saya suka ada. Jadi bekerja saja saya kadang-kadang saya lewat transportasi umum ya, bisa naik bis APTB Cibinong Grogol, bisa lewat kereta ya Cibinong, stasiun Cibinong ke stasiun Duri ya, atau kalaupun bawa kendaraan tadi biasanya
nggak hanya setengah perjalanan saya bersama kendaraan pribadi gitu. Biasa ada rekan yang jemput di mana, janjian di mana, baru berkendaraan pribadi. Dan kebanyakannya lebih banyak menggunakan transportasi umum yang ketika saya itu pakai konvensional headset itu biasanya pengumuman dari pencapaian si komuter lain di kereta itu kan itu nggak kedengeran sama saya. Itu kemungkinannya bisa dua, bisa kecepatan keluar, berhenti di stasiun buru-buru nggak ngelihat lagi, tiba-tiba saya keluar ke stasiun ternyata stasiunnya belum stasiun yang dituju, masih jauh lagi, atau kelewatan. Itu kelewatan. Begitu sadar bangun dari tidur kelewatan stasiunnya. Itu naik kereta, naik bis. Nah, biasanya itu saat berangkatnya, karena saya saat berangkat aman, karena tujuan saya adalah di terminal Grogol, di pencapaian terakhir. Nah, yang berbahaya di saat pulang, ketika headset tadi tidak benar-benar kedap, suara luar, ambien luar itu tidak masuk. Ketika pulang, si kondektur pencapaian dari kondektur biasanya teriak-teriak, ciriung, atau golf, itu nggak kedengaran saya, ada bahaya. Saya akan kelewat masuk sampai ke terminal Grogol. Nah itu, jadi, dan ada lagi aktivitas ketika saya turun dari bis APTB, saya biasanya cari Grab langsung ke kantor. Nah itu biasa aktivitas saya jalan-jalan di lingkungan terminal gitu, yang bahaya kalau misalnya tipe headsetnya tadi yang masuk ke dalam lubang kuping. Nah saya coba yang rambatannya lewat tulang ini, katanya kualitasnya harusnya sama, cuman dia nggak sebagus yang konvensional terkait dengan suara rendah, bass gitu, dia nggak dapat. Nah kebutuhan saya itu sebetulnya untuk headset itu sangat dari sejak lama ya, sudah sejak lama. Jadi kebutuhan saya untuk headset itu, kenapa headset tadi saya sangat akrab dengan saya selalu mendengarkan voice ya. Saya selalu mendengarkan voice sebetulnya, dan saya tidak mendengarkan musik, no musik. Jadi saya tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan lantunan lagu, dan saya tidak mendengarkan alat musik yang dimainkan, tidak itu. Jadi sudah sejak lama memang handset tadi sangat diperlukan sama saya. Itu hampir dari perjalanan sampai di tempat kerja pun saya selalu menggunakan handset. Karena ada beberapa pengantar yang disampaikan lewat voice ya. Jadi kebutuhan handset saya itu lebih kepada voice, no musik. Jadi voice sendiri biasanya voice terkait dengan mempelajari ilmu aja, lebih banyak ya kaitan dengan ilmu agama, Mas. Ilmu agama itu kalau saya hanya pelajari dengan cara membaca itu nggak nguber sama sisa umur, maksudnya gitu. Sementara ilmu agama itu sangat banyak ya, sangat luas. Saya tafsir Quran aja yang diterbitkan oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir berarti anaknya Katsir ya. Ibnu Katsir aja itu udah berjilid-jilid. Nek enggak salah 10 jilid tuh.
Nah 10 jilid, nah itu saya usahakan ada yang search ada ndak voice-nya. Biasa ada kajian terkait dengan pembahasan kitab Ibnu Katsir tadi. Nah karena saya tidak sempat membaca kitabnya sendiri direct langsung karena waktu. Nah padahal waktu saya perjalanan dari rumah ke kantor itu kadang sangat potensial untuk tetap mendengarkan apa yang ada di buku kitab tafsir Quran yang dibuat ya, yang disusun oleh Ibnu Katsir tadi. Ada 10 jilid tebel-tebel. Nah alhamdulillah ada beberapa voice-nya atas kajian kitab tadi yang saya dapatkan. Nah makanya saya download, saya masukkan dalam berupa file voice ke dalam smartphone. Itu satu. Kedua, Sahih Bukhari aja berapa jilid Sahih Bukhari. Belum lagi penyarah Sahih Bukhari berapa jilid lagi. Artinya Sahih Bukhari mengeluarkan hadis. Nah terus ulama yang ada ulama atau muridnya Sahih Bukhari atau beberapa ulama mensarahkan atau menjelaskan isi dari hadis Bukhari tadi. Jadi hadis Bukhari ada lagi penjelasannya, ada lagi kajiannya terkait dengan hadis Bukhari tadi, penyarahnya itu loh, penjelasannya disarahkan lagi. Nah itu alhamdulillah kajian terhadap penyarah atau penjelasan terhadap hadis Bukhari tadi saya bisa download dan itu download halal ya, bukan bajakan, memang dipersilahkan untuk download. Itu saya dapatkan voice-nya, download sarah terhadap penjelasan atau kajian buku dari hadis Bukhari itu. Jadi nama kamu siapa? Nah ini nih anak saya kalau dia ngingetin mas, bro. Manggil papi apa? Bos. Bro. Sebentar lagi buka puasa gitu ya, tapi pakai kode mimik gitu loh. udah ajan belum? Oh bentar lagi belum ya. Pas ajan beritahu ya, pas ajan ya. Jadi nah kitab hadis Bukhari sendiri tidak ada voice aslinya ya. Jadi yang ada voice terhadap Sahih Bukhari adalah penjelasan Sahih Bukhari tadi, penjelasan kitab Sahih Bukhari tadi yang banyak dibikin oleh orang kajiannya, dan kajian itu akan menghasilkan voice. Yang bisa didownload. Nah, kenapa itu saya dan filenya tidak sedikit, Mas. File sekarang Sahih Bukhari-nya aja ada 9 atau 10 jilid. Terus sarah penjelasan Sahih Bukhari ada 24 jilid, lebih banyak daripada hadis Bukhari. Nah 24 jilid buku itu tebel-tebel, itu nek dijadiin voice, nek aku ngomong 1000 hampir mendekati 2000 file itu mungkin iya mas ya. Jadi hampir mendekati 2000 file, tapi itu memang ada penyarah yang lain. Saya belum pisahin dari kajian itu, ada overlapping terhadap penyarah A, penyarah B, dan penyarah C. Ada beberapa beberapa ustadz yang overlapping menjelaskan jilid ini sampai jilid ini, ustadz A dilanjutin ini itu, dan itu belum saya kapling. Jadi kalau dikumpulkan semua itu ada 1500 file.
Tapi file utama yang saya sekarang lagi masukin di HP itu aja hampir mendekatin 200 file. Terus 200 file untuk Sahih Bukhari, hampir sekitar 100 file, 90-80 file untuk filing kajian penjelasan kitab Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu jadi dia mentafsirkan Quran dengan hadis. Luar biasa itu, Mas. Mentafsirkan Al-Quran tapi dengan hadis yang ada hadisnya. Saya walau alam ya, dari penjelasan ulama dia juga mengambil hadis yang diriwayatkan sahih, hasan, tapi ada beberapa yang lemah juga. Tapi saya ndak mengkaji itunya. Saya mengkaji yang penting itu diriwayatkan oleh sikoh. Untuk saya, si yang menjelaskan tadi sudah saya teliti kesikohannya yang menjelaskan, ya saya akan ulas lagi, akan appreciate lah gitu lah. Jadi anak itu bilang, cuman tetap saya akan merujuk lagi, mereferensi lagi terhadap penjelasan satu sama lain. Tetap saya akan sering banyak cross check. Nah, banyak cross checknya itu lebih banyak waktu ketika saya itu di voice, Mas. Di voice, bayangin kalau saya membaca itu nggak cukup. Paling saya membaca cukup betah itu paling pol itu 25 menit, Mas. 25 menit udah ngeliatin kopi, makan camilan. Nah, tapi kalau ini bisa sambil kerja atau sambil di bis, efektif tuh. Nah, makanya dan bahayanya ini, saya terakhir ini baru ngerasa bahayanya ketika saya menggunakan headset yang masuk ke dalam lubang dan dia itu memang over air, rambatan suaranya itu lewat udara hingga menyentuh gendang konvensional lah, gendang telinga ya. Nah, konvensional itu bahaya karena ambien luar, apa yang terjadi di luar, suara-suara warning atau suara-suara peringatan yang di luar itu saya nggak awas, Mas. Saya bisa turun dari bis, ada orang ngebel, saya jalan, saya turun dari bis, ada orang ngebel di belakang, ternyata dia bawa barang banyak banget ya, ngebel. Terus respon saya itu telat walaupun tidak terjadi apa-apa, tapi harusnya saya bisa lebih cepat kalau saya pakai yang ini. Nah, ini belum pernah, ini baru bersangka-sangka doang nih karena belum dibuka, baru bersangka-sangka doang. Saya belum pernah nyoba ini. Saya harapkan saya ambien luar tetap bisa kelihatan. Nah, nih ya, lanjut nih. Ini saya jelasin baru kenapa saya beralih. Nah, kenapa saya beralih dari yang ini, yang konvensional ini. Konvensional ini. Wireless Bluetooth. Saya beralih dari ini kepada yang tipe ini, bone conduction. Nah, itu motivasinya yang saya cerita tadi, karena saya banyak voice yang harus saya perdengarkan. Oke, sudah ajan. Oke, kita delay dulu, skip ya. Itu kita pause dulu ya. Udah ajan buka puasa. Ayo. Saya ucapkan dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nanti kita sambung lagi. Kembali ke alhamdulillah udah buka puasa, udah sholat maghrib. Nah, ini sambil menunggu sholat isya kita lanjut lagi, guys. Nah, kita jadi tadi sebelumnya saya cerita semangat kenapa mengganti yang konvensional ini ke yang
ini tipe terbuka ya ini ya. Jadi tipe bone conduction. Nah, jadi dia tidak menutupi kuping, jadi ambience di luar kita tetap dengar. Dan ini saya tambahin satu lagi dari cerita saya tadi, ini potensial bikin setelah kita berapa lama mendengarkan gitu ya, nggak lama kita ngantuk. Di ujung perjalanan kita biasanya tidur. Ini sebab karena memang ambience di luarnya itu nggak akan masuk. Ini bener-bener ini sistemnya ini apa, noise yang luar itu bener-bener berhasil. Kita nggak dengar apa-apa di luar itu. Hampir saya persentage kecil sekali persentasenya noise luar itu bisa masuk. Ini dia sealnya kayak silikon bagus ya, jadi sealnya bagus dia, jadi hampir suara luar itu nggak akan masuk ke dalam. Dan ya itu yang di samping bahaya kalau kita lagi aktivitas jalan menuju ke tempat satu ke tempat yang lainnya yang jarak pendek pun tetap bahaya ya, karena saya biasa nggak matiin. Nah yang kedua adalah kalau kita ya itu tadi potensial ketiduran. Karena nyaman sekali nih, nyaman, ambien luar itu enggak kedengeran. Nah oke, kita langsung aja kita buka ini. Nah mudah-mudahan ini lebih safe dipergunakan. Kalau ada yang mengucapkan salam di kita ketika kita jalan itu, ada yang mengucapkan salam ke kita tapi kitanya enggak melihat gitu, suaranya masih terdengar dan kita bisa menjawab salamnya orang gitu. Nah ini kita berharap merubahnya ini. Nah ini tertariknya. Ini mereknya ini udah kelihatan ya, Aftershocks. Aftershock jenisnya ini. Nah, jenisnya Aeropex. Ini menurut tokonya ini yang update 2020 ya, ini yang produk terakhir yang jenis seri ini yang dia keluarin yang update. Jadi up to date-nya ini. Sebelumnya dia memproduksi yang lain, jadi terus update-nya ini yang terakhir dari Aftershocks Aeropex. Saya ambil yang warnanya ini. Nah, yes, kita buka aja ya, oke. Nah, ini kadang buka gini nggak ada loh petunjuk. Oh ini, ada magnetnya, pakai magnet G. Ada magnetnya ini mesti. Oke, ada magnet. Ini foto-foto apa ini? Parah ini. Foto apa? Boyo apa gitu kan? Nggak usah difoto. Nah, ini kelihatan ya guys. Nah, unitnya. Wih, ada sealnya ya. Ada segelnya. Nah, tarik. Nah, keluar dia. Pasang ini kan sama ini ada belakang. Nah ini ya sama ini belakang. Nah aku pakai kacamata ya, batang kacamata. Wih itu ya, kira-kira gini ya Ki. Aku di bis itu ya pakai kupluk di bis. Sampai kapan sampai? Bis. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Ini ada Alvi nimbrung nih. Ada Alvi nimbrung. Alvi. Gimana? Hari ini puasa?
Puasa full. Masya Allah, puasa full. Iya, Masya Allah, Albi itu, Albi, anak terakhir, puasa full katanya. Wih, enak bro. Aku belum aktifin tadi, belum hidupin nih. Modelnya enak, nggak kelihatan bro. Tuh, nggak menutupi lubang kuping. Nah, lubang kuping nggak nutupin. Nah. Itu ini katanya chargernya, coba nanti kelengkapannya kayak tak tunjukin. Nah, ini ada kartu apa ini? Mau warranty ya, apa ini ini scan, ini ada barcode-nya, nanti di scan barcode. Terus dapatnya apa? Habis ya, dapat pouch ini bener sih, bahannya kayak rubber silikon ya, bau wangi ya, kayak wangi, enak ya, wanginya enak. Ini baterai charger nih pasti, chargernya ini kabel charger, ini juga kabel charger lagi. Terus dapat apa? Oh ini dapat apa ini? Kayak anu nih, apa yang permen itu apa? Oh, permen apa yang dari yang kayak permen itu loh ini. Ini buat sumpelan deh. Lembut. Oh, apa? Loh. Coba pegang. Dipencet kayak permen apa itu loh? Permen yang di Ava itu loh. Apa? Kenyal gitu deh. Mungkin buat sumpelan kuping loh. Sumpelan kuping. Coba. Yang penting kuping itu nek disumpel ada keringat gitu, karena lubangnya itu kesumpel jadi lembab di dalam rongga kuping itu nggak bisa keluar. Nah mudah-mudahan naik pakai ini bisa keluar. Kalau pakai yang konvensional ini lembab di lubang kuping itu nggak bakal keluar guys. Jadi waktu kita lama make, pagi-pagi make si anu kita lepas gitu, nah ini ada agak lembab gitu, itu lembab dari kuping itu nggak keluar. Mungkin dia keluar lewat rongga yang lain ya, tapi lewat di sekitar lubang kuping itu nggak bakal keluar lembabnya. Nah, tapi ini nggak akan efektif saya pakai nih, biasanya nggak. Saya cukup pakai yang handsetnya aja. Oh ini user manual, ini petunjuk cepat cara penggunaannya. Ini satu card gini bisa menggunakan beberapa. Ini petunjuk cara nggak saya buka. Saya nggak akan belajar dari baca ini, kayak cukup dari YouTube. Nah cukup belajar di YouTube selesai. Cukup belajar di YouTube. Nah ini chargernya ini chargernya dapatnya dua. Satu taruh di kantor, satu taruh di rumah. Jadi nek sampai rumah dicas di rumah, berangkat, satu taruh di kantor. Pulangnya kita cas lagi, karena ini hikayat hanya bertahan 8 jam. 8 jam harusnya cover lah. Jadi ngecas di rumah, bawa pergi ke kantor, dipakai pulang lagi, harusnya cukup sehari 1 kali ngecas doang cukup. Wih, ini pakai chargernya pakai ini deh. Tuh. Enteng nggak, Bro? Oke. Buka satu.
Wih, ininya apa, teksturnya ini kabel sama dengan pouchnya ini sama ini teksturnya ini. Nah, dengan ininya ya sama ya, jadi materialnya ini mengambil dari material yang sama dipergunakan ke semua material ini karena perasaannya sama, nyentuhnya materialnya. Jadi ini yang di luar kayak. Nah, ini kita coba dulu, saya akan pelajarin setupnya gimana, nanti saya lanjutkan ini karena perlu perlu ngelihat cara mengoperasionalkannya, nggak ngerti saya nih cara menghidupkannya, cara memfiringnya apa segala macam. Nanti saya tak belajar dulu ke channel YouTube yang sebelah itu yang bos. Nah, buatannya mana saya juga nggak tahu. Ini buatan apa ini buatan apa, saya diproduksi di mana saya nggak tahu nih. Support aftershock made in China. Sekali lagi, ini dibuat di China, jadi ini tetap made in China ya, made in China. Cuman dari teknologi siapa nggak tahu. Di made in China, aftershock thread New York. Oh, jadi ini pembuatnya Amerika, New York. Jadi ini barang Amerika tapi tetap dibuatnya diproduksi di China. Bluetooth garansi 2 tahun 2 tahun ya, lumayan lama. 2 tahun ya, ada apa-apa tak balikin setahun. 2 tahun lumayan lama ini. Kalau garansinya 2 tahun ya, aftershock Amerika tapi dibuatnya di China. Ya mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh kita ya guys. Jadi ini memang kebutuhan saya, mudah-mudahan pas. Hanya untuk mendengarkan voice, kajian-kajian yang banyak 99% itu percakapan, ucapan, voice, no musik. Mungkin saya ini bagian orang yang sedikit yang tidak menghalalkan musik. Jadi yang tidak menghalalkan musik bagian dari orang yang sedikit lah mungkin ya, tapi saya tidak bahas itu. Intinya bahwa saya tidak menghalalkan musik, dan ini dipergunakan ke lebih banyak ke penggunaan untuk voice, mendengarkan suara. Jadi tidak mendengarkan musik. Mudah-mudahan dengan jenis jenisnya tadi, bone conduction, dengan jenis bone conduction tadi, voice-nya nggak kalah dengan yang tipe konvensional ini. Mudah-mudahan guys, saya akan coba aktifkan, tapi sebelumnya saya akan pelajarin dulu caranya. Oke, saya cukupkan sampai segini dulu guys. Lebih kurangnya saya mohon maaf, barangkali ada keterangan saya yang salah yang namanya ini ulasan atau review yang tidak profesional lah, tidak sampai review yang profesional enggak. Ini hanya ulasan biasa. Nah, mungkin ada salah kata terkait dengan informasi produk ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys bersama Mike Emir. Assalamualaikum warahmatullah. Nih udah firing Bluetoothnya dengan smartphone. Ternyata gampang, hanya ditekan firingnya itu ya,
settingnya itu gampang banget, ditekan depan tombol powernya ini di depan ini 5 detik Bluetooth smartphone dinyalain, tekan 5 detik kebaca sama smartphone langsung connect deh. Setel sound di itu, saya nyetelnya apa itu, murotal tadi Ali Imron. Fantastis bro. Jadi ini memang excellent ya, excellent untuk penggunaan ketika kita lebih banyak menggunakan voice, suara. Jadi bagus nih, excellent. Dan ini nggak kalah sama yang saya punya dulu ya, yang konvensional ya. Tarah Jaybird Tarah Pro. Jaybird Tarah Pro itu memang dia masuk ke dalam lubang telinga ya, dan dia itu sound quality-nya memang bagus. Tapi bagi yang penggunaannya sehari-harinya lebih banyak menggunakan mendengarkan voice, suara, seperti halnya mendengar berita di YouTube atau dengar berita di mana yang menggunakan voice, ini nggak kalah guys. Dan menurut saya ini fantastis karena dia di samping suaranya nggak kalah sama sound quality voice-nya ya. Voice, saya nggak bilang musik karena ya saya nggak bilang musik, saya bilang voice. Voice-nya itu hampir setara. Padahal dia tidak masuk ke dalam lubang telinga, nggak masuknya rata loh, nggak ada yang masuk. Dia hanya disentuhkan di tulang pipi. Jadi dari situ merambat terus suaranya itu. Jadi mendengarkan berita-berita itu yang. Terus saya sudah coba teleponnya bening guys, suaranya bening, saya terimanya bening. Tapi yang penerima telepon saya juga bagus suaranya, bersih suaranya. Jadi nggak ada kendala di telepon, tetap excellent voice ya. Terus saya teleconference biasa itu kan, sekarang lagi musim Zoom itu, Zoom. Tapi itu bobot faktor internet dan data mungkin pengaruh terhadap sound quality, karena transmitnya juga tergantung dengan kecepatan data yang kita gunakan ya, soundnya ya. Tapi intinya bagus, pencapaiannya terhadap kualitas suara itu bagus. Cuman nggak bicara ketika musik ya, karena saya memang tidak pendengar musik. Jadi pendengar suara, dan itu saya sudah coba di telepon, di teleconference, dan saya coba lagi mendengarkan review ulasan di YouTube kan, atau berita-berita di YouTube. Itu biasa orang kalau bikin berita di YouTube kan ada backgroundnya musik gitu sedikit ya. Nah, background musiknya itu kalau saya rasakan hampir sama dengan Jaybird Tarah Pro, sampai dengan kondisi suara background musiknya itu hampir setara gitu. Dan suara voice-nya juga bagus. Saya bilang fantastis karena dia kenapa saya bilang fantastis, karena saya dapat plus dari sini. Satu hal,
saya masih bisa mendengarkan suara-suara ambience luar, ya kan. Sementara suaranya dia ini harus bersaing kan dengan suara ambience di luar, dan beningnya itu perfect, saya bilang dia perfect beningnya itu. Jadi kita tetap mendengarkan suara dari dia bersih, bening, tapi suara ambience juga dari luar itu kedengeran. Dan menjawab kalau ada yang bertanya apa segala macam itu masih nyaman banget, enggak terus kayak kita kayak budek gitu. Bener-bener apalagi ada noise cancellation itu ya, noise cancellation itu, waduh, itu nggak bisa ngomong kita sama yang nah ini bisa dia, dan tidak menghilangkan kualitas suara dia ketika voice. Ini bagus nih buat melakukan perjalanan sementara kita sambil mendengarkan berita voice atau ini ya pengajian. Pengajian itu kan di YouTube kan 99% voice. Nah, ini excellent dan enggak bikin ngantuk, enggak bisa ketidur karena kita memang tidak dibatasi dengan noise yang ambient gitu. Jadi kita tetap ada perhatian sama lingkungan kita, tetap ada warning lah terhadap lingkungan kita, dan itu nggak bikin ngantuk. Kira-kira, tapi ini soalnya belum pernah saya ajak naik kereta atau naik bis, belum pernah, tapi kira-kira begitu, karena kita masih punya perhatian sama lingkungan kita, karena suara lingkungan kan masuk, akhirnya menjadikan kita tetap konsentrasi mendengarkan sambil juga tetap bisa perhatian sama suara-suara yang ada di sekitar kita. Misalnya ada panggilan, ada orang aduh atau apa, nah itu nggak bikin kita ketiduran gitu. Jadi ini bagus nih, ini aneh cas, dan ketika dicas itu dia magnet, ada 2 konektor, dia magnet, dan dia magnetnya kuat banget. Ketika saya tempelkan itu nariknya kuat sekali. Jadi ini kuat sekali, dia nariknya kuat. Menurut dia bertahan 8 jam, tapi saya belum pernah coba. Oke, itu aja informasi setelah saya tes, saya pergunakan, mendengarkan pengajian, murotal, terus mendengarkan berita di YouTube, sound quality terhadap voice itu fantastis. Fantastis ya, alhamdulillah, semoga berguna. Tetap bisa mendengarkan, tetap waspada dengan suara-suara di sekitar kita ketika kita memakai ini, dan yang satu lagi tidak menjadikan kita mengantuk. Ini yang tidak menjadikan kita mengantuk ini masih bersangka-sangka nih, karena belum pernah bawa coba untuk ke transportasi umum. Oke guys, saya akhiri dulu apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, karena ini versi saya. Mungkin ada tambahan apa segala macam, koreksi bisa disampaikan lewat message. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.